Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Nura Maeka Dadir Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, dimulai dari pembinaan sekolah, itu seperti perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik ada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif serta berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen peserta didik. Nah, adapun tujuan dari manajemen peserta didik ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikotor peserta didik. Lalu yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, baik bakat dan minat peserta didik. Lalu yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 tadi, itu diharapkan peserta didik ini dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dengan belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Nah, lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen peserta didik. Nah, fungsi yang pertama itu berkenaan dengan pengembangan individualis peserta didik. Nah, itu ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Nah, potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Lalu yang kedua, yaitu fungsi yang berkenaan dengan perkembangan fungsi sosial peserta didik. Nah, itu agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, serta lingkungan sekolah dan lingkungan sosialnya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Nah, agar peserta didik ini tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya, hobi, kesenangan, dan minat peserta didik patut disalurkan. Oleh karena itu, dia dapat menunjang perkembangan didik peserta didik itu secara keseluruhan. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya, kesejahteraan sangat penting karena dengan demikian ia akan turut memikirkan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, yang pertama, manajemen peserta didik ini dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus memiliki tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik dapat ditempatkan dalam rangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh lagi ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban visi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Lalu yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik itu harusnya diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar
belakang dan punya banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada dalam peserta didik ini tidak diarahkan sebagai munculnya konflik di antara mereka, melainkan sebagai persatuan dan saling memahami dan menghargai. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik ini haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Nah, oleh karena itu, membimbing haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang membimbing. Ialah peserta didik itu sendiri. Nah, tidak mungkin pembimbingan itu terlaksanakan dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didiknya itu sendiri. Lalu yang kelima, itu kegiatan manajemen pendidik itu haruslah didorong dan memacu kemandirian peserta didik. Nah, prinsip kemandirian demikian ini akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika ada di sekolah, melainkan juga ketika ia sudah terjun ke dunia masyarakat. Nah, ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Lalu yang keenam, itu apa yang diberikan kepada peserta didik itu harus selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik. Nah, yang dimana itu harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik itu di sekolah, apalagi lebih ke masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan suatu kegiatan mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan baik secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan sarana dan prasarana. Tujuan yang pertama itu menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang relevan dengan kepentingan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, prinsip yang pertama itu prinsip mencapai tujuan. Nah, yaitu sarana prasarana pendidikan di sekolah ini harus selalu dalam kondisi siap pakai. Nah, jadi apabila akan digunakan oleh personil sekolah, ini perlengkapan dapat mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat ditakdakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya juga harus dengan hati-hati sehingga mengurangi adanya pemborosan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip administratif. Nah, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diperlakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Lalu yang kelima yaitu prinsip kohensif. Nah, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, sekian penjelasan materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.